Coach Ridwan Abadi, Bapak Ahmad Prawoto, Ustadz Nur Khalid, dan semua Bapak Ibu hadirin. Ada 4 panggilan Allah yang istimewa. Yang 4 panggilan ini berbeda dengan panggilan-panggilan Allah yang lain. Ketika hari ini mungkin kita diberi kegelisahan oleh Allah, itu tanda kita dicubit Allah, itu juga bagian dari panggilan Allah. Cuma yang kita bahas hari ini, setelah beberapa kali kami safar, kemarin di Gresik, kemudian di Lamongan, juga di Tuban, ada satu tinggalan, satu kenangan yang dari OYC ini, setelah OYC ini hilang. Kemana anak-anak setelah OYC ini hilang? Ternyata di OYC ini mereka hanya mencari pengetahuan, tidak kena rukun dakwah wal jihadnya. Maka pagi ini kami tarik satu tema, 4 panggilan Allah yang istimewa. Yang pertama, panggilan Allah yang paling istimewa adalah azan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sami'al azan walam yakul mithla ma qala al muadzinu, fa innahu yumna'u minas sujudi yaumal qiyamah." Barang siapa mendengar azan, kemudian dia tidak menjawab, tidak mengijabah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, maka sungguh dia besok di hari kiamat dicegah dari sujud ketika orang-orang mukmin bersujud kepada Allah. Bapak Ibu, azan itu ketika ada muadzin, ketika ada Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu sebenarnya yang memanggil bukan Bilal, bukan Solikin, bukan Faizin, bukan Jawa Prawoto, bukan. Itu yang memanggil sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan panjenengan diundang oleh gubernur, kemudian gubernur mengundang panjenengan, dimohon untuk hadir di kantor gubernur jam 10 pagi karena jenengan ajeng diparingi hadiah, akan diberi hadiah 100 juta. Gubernur memanggil kita untuk datang jam 10 di kantor, dikasih hadiah 100 juta. Kira-kira jenengan sampai kantor gubernur jam berapa? Jam 7. Ketorone rapatin di duit. 100 juta yang memanggil gubernur, yang mengundang gubernur jam 10 pagi, jam 7 sudah hadir. Karena tahu panggilan itu bermanfaat. Karena akan mendapat 100 juta. Allah memanggil kita. Hayya 'alas shalah. Allah memanggil kita. Datangi sholat, ayo menuju sholat. Siapa yang mendatangi panggilan Allah diberi hadiah hayya 'alal falah. Al-falah itu artinya 3. 1, al-falah itu bermakna keberuntungan. 2, al-falah bermakna kemenangan. 3, al-falah kejayaan atau kekayaan. Berarti barang siapa yang mendatangi panggilan Allah, maka dia akan mendapatkan keberuntungan, kekayaan, dan kejayaan. Allah memanggil kita jam setengah 12 lebih 5 menit, memanggil kita, diberi hadiah keberuntungan, kemenangan, kejayaan. Jenengan datang di masjid jam berapa? Loh kok meneng? Mau jam itu 100 juta. Itu tambah nemen masbuk. Itu cara dadi santri ini tak ikop Pak sampean. Nggih. Ngapunten. Gubernur itu makhluk manusia yang lemah. 100 juta pun hadiah, mungkin itu uang, bukan uang pribadi. 100 juta itu sesuatu yang kecil. 100 juta itu duit. Duit itu bakale ya wis duit. Ini kan OYC toh, 100 juta itu kecil atau besar? Kecil. OYC kok 100 juta kok besar, ya OYC capopo. Kecil. 100 juta itu kecil. Sedangkan al-falah itu abadi. Keberuntungan itu tidak hanya sesuatu yang kita bayangkan kita hari ini beruntung karena seperti tidak. Keberuntungan itu minad dunya ilal jannah.
Seseorang yang paling beruntung adalah seorang ketika meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Al-falah bermakna kemenangan. Kemenangan yang paling utama adalah ketika kita menjaga iman di dalam hati, menjalankan keseharian dalam keadaan muslim dan mukmin. Itu kemenangan yang sejati. Walaupun nanti bonusnya tetap duniawi. Al-falah. Ini panggilan Allah yang pertama, yaitu azan. Makanya dulu ada seorang sahabat, beliau habis jamaah sholat zuhur nilii, bahasanya Jawa, nilii kebun kurma, sampai menjelang waktu asar nyawang ijo-ijo seneng, melihat tumbuhan kurma hijau itu seneng. Seperti di sini nanti ketika jam 5:30, jam 6 pagi jenengan lihat ke sana berapa puluh kilometer sapadi, ke sana berapa puluh kilometer padi, ijo-ijo seneng nyawang. Apa nih wong sing sumpek-sumpek tambah seneng nyawang ijo-ijo. Terus nanti pulang buat status healing Bojonegoro. Masya Allah. Ini sahabat ini Waqilah ibnu Umar, Waqilah Umar bin Khattab. Dua orang sama-sama Umar, entah ini anaknya, entah ini bapaknya. Tapi yang masyhur Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika di kebun kurma Madinah ini terdengar suara Bilal azan. Sahabat Umar ini bergegas pulang menuju Masjid Madinah. Tapi apa yang terjadi? Karena jarak antara kebun kurma dengan Masjid Madinah ini agak jauh, maka ketika sampai di Masjid Madinah ternyata jamaah sholat asar sudah dikerjakan. Keliling sahabat Umar, keliling Madinah. Sapa sing gung jamaah sholat asar, ayo jamaah karo aku. Sapa sing gung jamaah sholat asar, ayo jamaah karo aku. Di setiap ketemu orang ditanya sudah jamaah sholat asar. Seluruh Madinah sudah mengerjakan sholat asar, jamaah. Akhirnya karena penyesalan beliau inilah ketika sholat maghrib Sayyidina Umar bin Khattab syahadah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku saksikan atas engkau kebun kurma yang menyebabkan aku meninggalkan jamaah sholat asar, aku infakkan fi sabilillah. Gara-gara meninggalkan jamaah sholat asar satu, kebun kurma diberikan untuk infak fi sabilillah sebagai kafarohnya. Bapak Ibu, di desa kita, di lingkungan kita ya seperti itu ya. Kalau jamaah sholat asar ketinggalan, kemudian cari orang sudah nggak menemukan lagi ya. Semua sudah jamaah gitu ya. Alhamdulillah, mirip-mirip Madinah berarti. Masya Allah. Ini yang pertama. Di dalam kitab Minahus Saniyah itu Abdul Wahab Asy-Sya'rani menceritakan ada seseorang yang mulazamah sholat jamaah, selalu memenuhi panggilan Allah. Suatu saat ada sohib, ada temannya datang bertamu habis maghrib sampai isya. Azan sudah dikumandangkan, tamu ini belum pulang. Mau diajak jamaah sholat, dia musafir, jangan-jangan dia sudah jamak takdim. Mau ditinggalkan jamaah sholat sendiri, jangan-jangan ada perasaan terjadi suudzon, nggak enak semua. Sedangkan wirai perasaan, zuhud perasaan itu lebih terjaga daripada mulazamah kita. Akhirnya nggak enak. Karena tamu ini tahu tuan rumah gelisah, pamitan. Setelah pamitan, ulama ini datang ke masjid, ternyata di Baghdad masjid jamaah sholat isya sudah selesai dikerjakan. Di perempatan ketemu orang, Kak, wis jamaah sholat isya, sampun Pak Yai. Di warung neng Embong ketemu, Pak, sampun jamaah sholat isya, sampun. Keliling nggak menemukan orang yang belum jamaah sholat isya, seluruhnya sudah jamaah sholat isya. Betapa kesolehan kita dengan mereka jauh. Hari ini yang jamaah dengan yang tidak banyak yang mana? Ini kudu dilepok ke database, satu RT itu jumlahnya berapa, yang datang ke masjid berapa. Ini tugas kita. Yang belum datang kita datangi, yang sudah datang kita kasih semangat, yang belum sama sekali terus kita ajak. Akhirnya ulama ini ingat sabda Rasulullah, sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bi sab'in wa isyrina darajah. Ternyata sholat jamaah itu lebih utama dibandingkan dengan sholat munfarid, sholat sendirian terpaut 27 derajat. Kalau memang aku tidak menemukan sholat jamaah, maka aku akan sholat isya tak ulangi, tak iadah sampai 27 kali. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu Akbar, sampai 27 kali.
Iki nek sampean ketok ora ngerah plaur ketoke. Wong salat tarawih 20 anggete kudu 8 wae. Sing 8 anggete dikorupsi neh ya Allah. Masya Allah. 27 kali sholat isya sendirian. Akhirnya ulama ini kelelahan tidur. Dalam tidurnya beliau bermimpi seakan-akan dia naik kuda. Seakan-akan dia naik kuda, di depan sana ada rombongan yang banyak sekali. Dia ingin membersamai, degar-degar bahasa Jawane. Bahasa Indonesia apa Pak? Degar-degar. Oh, memacu. Masa kok berpacu? Aku kok iling zaman biyen berpacu dalam melodi. Apa? Masa berpacu? Pokoknya degar-degar lah. Degar-degar. Jaran ini degar-degar nih. Tapi semakin dia kenceng degar-degare, yang depan ini ya semakin menjauh. Kemudian yang depan ini tahu, Kak, sampean kok ngoyo? Ngoyo itu apa ya? Sing Bali gak paham ngoyo itu Pak. Sampean kok memaksa untuk mengencangkan apa ya? Mengejar kita. Sampean ingin bareng-bareng kita toh? Ya minimal bareng atau di belakangnya sedikit. Nggak bisa Kak, nggak bisa. Kenapa? Kita ini orang-orang yang jamaah sholat isya, sedangkan sampean hanya sholat isya dan diulang 27 kali. Berarti berapapun kita mengulang sholat tidak akan pernah sebanding dengan jamaah sholat walaupun 1 kali sholat pun. Yang pertama, panggilan Allah yang istimewa adalah adzan. Yang kedua, haji dan umroh. Ini karena di antara beberapa kita, teman-teman kita, guru-guru kita, insya Allah tahun ini dipanggil oleh Allah. Allahumma amin. Dipanggil untuk bisa melaksanakan haji dan umroh. Amin. Bapak Ibu, ada 2 pembanding hidup. Ada fakir, ada kaya. Ada fakir, ada kaya. Fakir itu apa yang kita hasilkan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Rasulullah bersabda, al-fakru syainun indan nas wa azyanu indallah. Fakir itu menurut manusia itu celah, tapi itu menjadi penghias bagi Allah. Allah sangat mencintai orang-orang fakir. Orang fakir itu masuk surga ratusan tahun lebih cepat dibandingkan orang kaya. Orang fakir itu kalau ingin haji umroh mudah, cukup datang di masjid sebelum imam datang, menangi takbiratul ihram imam, maka orang itu pahala jamaah sholat subuhnya seperti pahalanya orang yang haji dan umroh. Lebih sempurna lagi ketika dia datang fi saatil ula, di waktu yang pertama di hari Jumat, menunggu sholat Jumat fi saatil ula, jam 4:30 pagi habis jamaah sholat subuh, berangkat sholat Jumat, sama dengan orang yang haji. Jadi orang miskin itu mudah dan gampang untuk haji. Masuk surga gampang Pak. Berarti penak fakir apa penak kaya? Ngene iki lho ya. Lah ya wong kita menerangkan fadilahnya fakir ijek milih sugih utek-utek kaya ngene iki. Masyaallah. Lho sampai salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdurrahman bin Auf, karena beliau mendengar bahwa Rasulullah bersabda bahwa di antara sahabatku yang paling akhir, di antara sahabat-sahabat pilihan, iku sahabat sing pilihan iki sing akhir iku jenenge Abdurrahman bin Auf masuk surganya. Karena apa? Karena dia kaya. Karena dia kaya. Akhirnya dia punya, ya Allah, gara-gara aku kaya masuk surganya belakangan di antara teman-temanku. Ya wis nek ngono aku tak kosdan, tak jarak dadi wong melarat. Akhirnya setelah terjadi peperangan, para sahabat ini banyak yang gulung tikar. Karena apa? Habis kolaan kurma, ternyata terjadi peperangan sehingga kurma ini menjadi busuk, tidak bisa terjual. Transaksi muamalahnya ini terganggu. Karena apa? Karena kolaan wis kadung, perang terjadi. Akhirnya Abdurrahman bin Auf, ini cara saya cepat melarat, jadi resep cepat melarat. Akhirnya dia datangi setiap sahabat yang punya kurma busuk. Berapa kurma busukmu? Ada sekian ton. Tak beli, tak kasih keuntungan sekian persen. Dibeli, dikumpulkan di gudangnya Abdurrahman bin Auf. Semua sahabat mendapatkan keuntungan. Sehingga 10% harta Abdurrahman bin Auf disimpan, yang lain untuk membeli kurma.
busuk dari para sahabat. Akhirnya dia alhamdulillah saiki wis ora sugih maneh. Karena harta kekayaanku sudah menjadi kurma busuk. Beberapa waktu kemudian, 2 pekan kemudian, datang utusan dari Raja Yaman. Karena saat itu negara Yaman dilanda sebuah virus penyakit yang secara laboratorium saat itu tabib wis menemukan nek virus kuwi kalahe karo kurma busuk. Jadi sing diombeni kurma busuk, saripati kurma busuk sembuh. Divaksin cara saiki. Tapi gung booster ya cekan ya. Belum booster, baru vaksin kurma busuk. Alhamdulillah dibeli dengan keuntungan yang berlipat-lipat. Di mana yang namanya Abdurrahman bin Auf, saya Pak, begini di Yaman itu sedang terjadi pagebluk yang menurut tabib pagebluk ini bisa diselesaikan dengan kurma busuk, dan kami mendengar bahwa engkau membeli kurma busuk dari para sahabat, berapa yang kamu punya, gudangnya ditunjukkan, dibeli semua. Abdurrahman bin Auf nggak jadi miskin, tambah semakin kaya. Jadi nek sampean bingung carane pingin sugih, nek Abdurrahman bin Auf bingung carane itu pilihan yang milihkan Allah, dan yang paling penak iku tatanane Allah. Sampean saiki kok digawe fakir, iku menurut Allah sing paling apik, ya pancen apike fakir timbang kok sugih ya kakean polah. Ada orang yang dimampukan kaya hari ini, iku berarti sing paling apik sugih manfaati ning nggone wong liya. Dadi masih sugih ora kakean polah. Haji. Akhirnya karena kemuliaan orang fakir inilah ketika bersin itu Bu ya jangan ditertawakan, didoakan yahdikumullah. Kok kiki iku sunahe sapa sing mbok tiru? Ngono wong gebres kok diguyu. Dalem tekan ndi nek cerita mau. Kalau orang fakir begitu dimuliakan oleh Allah, mudah sekali memanggil orang fakir itu. Bagaimana cara Allah memanggil orang-orang yang dimampukan, orang-orang yang kaya? Maka untuk membandingi kemuliaan orang fakir ini, orang kaya dipanggil oleh Allah melalui haji dan umroh. Makanya orang fakir yang belum bisa berangkat, yo biasa wae. Delok to wong kae sugih-sugih, iku berangkat haji, mu pingin kaya aku derajate ngono. Karena orang kaya ini dipanggil oleh Allah untuk membandingi derajatnya orang-orang fakir. Tak baleni penak fakir apa penak sugih? Orang mempan sih anja, orang mempan, angel ya. Iya, keinstal wis kuat WC gitu. Kaya terus. Nggih. Pun. Kemudian haji, umroh itu berbeda dengan ibadah yang lain. Satu, ada ibadah yang sifatnya hanya maliyah, hanya harta. Tidak melibatkan fisik. Contoh wakaf, infak, sedekah, zakat, itu ibadah yang sifatnya hanya maliyah, harta. Yang kedua, ada ibadah yang sifatnya badaniyah, seperti sholat, seperti puasa, itu badaniyah. Tapi haji dan umroh ini ibadah yang menggabungkan keduanya, yaitu ibadah yang berupa maliyah dan berupa badaniyah. Di samping mengeluarkan harta juga butuh fisik. Umroh sekarang 21 juta, haji 256 juta. Oh yes, kok yo haji plus so, reguleri ben wong liya-liya. Oh yes, itu haji plus. Sekarang 256 juta. Langsung berangkat. Allahumma amin. Iki pikirannya mbah teko ndi kok muni plus-plus. Ketoke kok ora haji ketoke. Nggih, kowe nggih, haji plus-plus nggih. Nggih, haji plus-plus. Allahumma amin pun. Ibadah yang menggabungkan antara maliyah dengan badaniyah.
menggabungkan antara harta, sudah mengeluarkan harta, juga fisik. Bojonegoro, Surabaya butuh waktu perjalanan 3 jam. Bojonegoro, Surabaya 3 jam, Surabaya sampai Jeddah butuh waktu 9 sampai 12 jam fisik. Ketika sa'i, ketika tawaf butuh fisik. Tapi aneh, dalam satu sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-hajju al-mabruru laisa jazaun illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Dan para ulama ikhtilaf di antara kemabruran haji ini. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa ciri khas haji mabrur yaitu ketika yang asalnya tidak baik menjadi baik. Itu tanda apa? Mabrur. Yang asalnya pelit menjadi luman. Itu mabrur. Yang asalnya orang sregep ibadah jadi sregep ibadah. Itu mabrur. Tapi pendapat yang kedua, dan saya ikut pendapat yang kedua ini, bahwa setiap orang haji itu punya kemabruran masing-masing. Cuma kadang kemabrurannya itu ditahan oleh Allah, ditangguhkan atau dita'alukkan oleh Allah. Maka dulu, dan ini semoga ada teman-teman OYC yang punya jalan ini, dulu ada ulama punya keyakinan seperti saya, kalau orang melakukan haji atau umroh, dia diberi jatah mabrurnya. Maka ada seorang ulama yang kaya, hartanya banyak, tapi bukan untuk kepentingan pribadi, kepentingan umat. Ketika di desanya itu ada orang nakal, suka mabuk, didatangi. Mas, nggih Pak Yai, sampan purun haji. Purun Pak Yai, tapi sing digawe apa? Tak kasih biaya Mas, berangkat ya tahun ini. Bener toh Pak Yai? Nggih, iki duit tapi gak tak kasih no sampean. Ya, ayo tak daftarke. Soalnya wong nakal Pak, iku buat daftar haji, duit buat kekne, orang mangkat haji duit entek. Iku mental. Makanya sama Pak Yai ikut saya didaftarkan, berangkat Pak haji Pak. Sampai rumah setelah haji, orang-orang Masya Allah yang asalnya suka mabuk, jadi orang yang nggak pernah mabuk. Orang-orang mengatakan hajinya mabrur, hajinya mabrur. Pak Yai ini ayem. Ada yang double nakalnya, judi sama mabuk Pak. Didatangi sama Pak Yai, tak hajikan Mas ya, berangkat. Nggih Pak Yai, berangkat. Pulang itu mabuknya masih, judinya tambah jadi bandar ya. Ciri orang-orang Pak Yai nganggur, Pak Yai nganggur. Wong bar dikajekno tambah parah. Enggak mungkin ditangguhkan oleh Allah kemabrurannya, menunggu beberapa bulan ke depan atau beberapa tahun ke depan. Kita tunggu 1 tahun, insya Allah menjadi lebih baik. 1 tahun tambah parah, sawahnya mertua dijual untuk haji. Kok untuk haji? Untuk apa? Judi. Tambah parah Pak Yai, tambah parah. Sapi ini mertuane dijual untuk mabuk. Tambah parah, kata Pak Yai. Tidak, saya yakin suatu saat kemabrurannya akan datang. Setelah beberapa tahun, masyhur di kampung itu ada orang yang ahli iktikaf. Setiap nisful lail dia datang, tidak ada orang yang tahu, karena kemulan sarung sebelum fajar dia pulang. Jamaah sholat subuh, di antara mereka siapa yang jamaah dan siapa yang iktikaf tidak ada yang tahu. Akhirnya Pak Yai penasaran, siapa orang ini, siapa orang ini. Akhirnya Pak Yai itu ndelik sengitan. Apa Pak ndelik sengitan ini Pak? Yo bersembunyi. Makanya saya selalu didampingi Pak Pra, karena beliau guru bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa Indonesia saya kurang terlalu baik. Ya, Pak Pra itu luar biasa. Anaknya yang pertama namanya Semilir Angin. Semilir Angin, panggilannya Sean. Yang kedua Nan Jernih, Masya Allah. Saya kalau punya anak perempuan dikasih nama Pak Pra, Embun Semesta. Wah, tapi belum terkabul sampai hari ini. Masih laki-laki terus, coba terus. Akhirnya Pak Yai ini sengitan bersembunyi. Siapa orang ini? Ditunggu ketika tahajud nangis, sujud nangis, sampai menjelang fajar. Orang ini mau keluar, dirangkul sama Pak Yai, kemudian dinyalakan api di wajahnya. Ternyata orang ini adalah orang yang berjudi dan mabuk. Dirangkul sama Pak Yai, ya Allah nak, mabrur hajimu, menunggu beberapa puluh tahun. Makanya kalau ada orang yang hari ini berangkat haji tapi pangapunten masih suka maksiat, tolong jangan dihina, mungkin masih ditangguhkan mabrurnya.
Bahkan ada orang yang beberapa bulan sebelum kematiannya baru mabrur, Pak. Ada orang seumur-umur itu pelitnya minta ampun, Pak. Haji 3 kali tapi tangga kanan kiri masih miskin, Pak. Saking pelitnya. Akhirnya suatu saat beberapa bulan Pak Haji ini luman karo wong-wong, sampai kaget wong sak kampung, kadingaren yo Pak Kaji kok luman. Padahal biasanya medit. Ternyata setelah luman baru 3 bulan meninggal dunia. Kemabruran hajinya menunggu 3 bulan sebelum kematiannya. Maka kita yakini bahwa haji umroh itu adalah panggilan Allah. Yang dipanggil oleh Allah ini kemabrurannya kapan itu tinggal menunggu waktu. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi sebaik-baiknya ibadah haji, Allah juga berfirman, faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ibadah yang mengandung maksiat itu haji. Sholat itu nggak ada yang makelaran, tapi haji ada yang makelaran. Saya 2016 di Makelari kaji, Pak. Umroh sing makelaran banyak. Di sini ada yang makelaran haji dan umroh. Oh, ada. Sholat biru, aja calo kok. Biru ngono lho, aja calo. Yo mirip sih, Pak, ya. Mirip antara biru dengan calo itu mirip. Ya. Kemudian sholat itu nggak ada maksiat. Puasa itu langsung hubungan dia dengan Allah, rahasia dia dengan Allah itu puasa. Tapi haji ini ibadah yang di situ kita diuji dengan berbagai kemungkaran dan berbagai kemaksiatan. Saya punya teman kiai, orang Jepara. Dia itu senengannya makelaran umroh. Yo makelaran kayu, yo makelaran, pokoknya senengannya makelaran. Suatu saat karena pekerjaannya yaitu suka seneng ngajar ngaji, pagi ngaji, malam ngaji, ngajar-ngajar umatnya untuk ngaji. Suatu saat dia itu azam ketika dia berangkat haji, ya Allah, aku ingin mencium Hajar Aswad, aku ingin meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, yaitu untuk mencium Hajar Aswad. Lagi kerentek tok ning atine, langsung dibukakan jalan sama Allah. Langsung jalan itu terbuka. Hajar Aswad, Hajar Aswad, Hajar Aswad. Dia pikir, ya Allah, orang itu kalau sudah dicintai Allah, lagi kerentek wis terkabul. Jalan menuju Hajar Aswad dibuka, mencium, nangis dia. Ya Allah, ini barokahnya, fadilahnya ngajar ngaji. Ya Allah, dimudahkan bisa mencium Hajar Aswad dengan begitu mudahnya. Setelah mencium Hajar Aswad nangis, dadak dirangkul karo wong papat ki, Pak. Dirangkul, dideweke, bareng dideweke dadak ditagih, Pak. 400 real. Ya Allah, aku dicaloni. Di depan Ka'bah sekalipun itu sudah ada calo, Pak. Calo ngambung Hajar Aswad, itu ada mungkarot. Memang haji itu ibadah yang di situ mengandung maksiat. Sampan belum tahu rasanya wukuf, sampan belum tahu rasanya tawaf, Pak. Saya punya teman cerita, dia kalau tawaf nggak mau di bawah. Sampai hari ini kalau dia melaksanakan tawaf, dia sukanya di lantai 2 sama orang-orang difabel, sama orang-orang tua dan sepuh. Tak tanya kenapa Mas Sampan kalau tawaf nggak mau di bawah. Aku trauma. Trauma kena opo? Aku ngerti nek bojoku elek iku wayah haji. Lho kok iso iya? Tak kira bojoku wis wahyu, Pak. Karena kita ketika kesana nanti mazhab kita beda, kita intiqalul mazhab pakai mazhab Hanafi, jadi nyentuh suami istri itu nggak batal, sebenarnya nggak syahwat. Jadi ketika tawaf kan gandengan, saking wedi ilang bojone. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, gandengi bojone rapet, Pak, gak kroso. Ucul sedelok ngerangkul neh, Pak. Ucul sedelok dicewekel, Pak. La ilaha illallah, subhanallah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha. Pewarang dicewekeli, Pak. Diplengake, jebule dudu bojone, Pak. Sing dicekel iki wong Turki wayu. Ki cara sampeyan sing nyekeli sampeyan sing mbok cekeli wong Turki wayu ki mbok lepas apa mbok sawang terus? Iki ono haji kemandung maksiat. Pangapunten ketika orang pakai ihram yo ketok kentole ketok, ya Allah.
Di sana banyak seperti itu. Makanya siapa yang azam haji, melaksanakan haji, tidak boleh rafat, tidak boleh jidal dan lain sebagainya. Wah, parah Pak. Masalah rafat, masalah itu belum berangkat haji sudah masalah Pak. Yo, saya pernah didatangi orang. Yi, abahin jenengan mboten kepingin berangkat cepet. Yo pingin. Ngene yi, nek wong liya-liya ku 15 juta yi, nek sampean 3 juta. Lho, urung mangkat wis ana maksiat, Pak. Ayo 3 juta langsung berangkat dengan menunggu 3 tahun. Milih ndi sampean? Ketika kita niat ibadah, jangan masukkan ibadah ini di dalamnya ada kemaksiatan. Dan ibadah sing mengandung maksiat itu apa? Haji, mulane sing hati-hati. Semoga yang hadir di sini pagi ini dimudahkan oleh Allah untuk segera bisa berangkat haji dan umroh. Mungkin yang hari ini menunggu detik-detik pemberangkatan haji plus, semoga dimudahkan oleh Allah dengan segala caranya. Allah itu memberi keajaiban bagi orang yang mempercayainya. Kalau kita mempercayai adanya keajaiban, maka keajaiban itu akan datang dari Allah. Dan haji ini salah satu anugerah keajaiban yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Banyak orang kaya, hartanya banyak, tapi nggak dipanggil sama Allah, sehingga dia belum bisa berangkat sampai hari ini. Ada orang yang tidak punya nominal, tidak punya uang, tapi dia diberangkatkan oleh Allah dengan berbagai caranya. Saya punya teman kesehatan Pak, mantri, dilalah, belum daftar, tapi dia dipanggil untuk mendampingi jamaah. Sehingga teman saya ini alhamdulillah saking semangatnya Pak, saking semangatnya alhamdulillah, berangkat tanpa modal, diberangkatkan oleh pemerintah, dampingi jamaah Indonesia di sana. Ketika di pesawat dia selalu pengumuman, nanti kalau ada yang ngeluh, ada yang sakit perut, langsung nggak usah sungkan-sungkan, bareng saya langsung minta sama saya, tak kasih obat itu, saya bawa 2 koper obat. Jadi jamaah selalu dipuaskan. Nanti kalau ada yang batuk-batuk, jangan sungkan, minta saya, tak kasih obat. Seakan-akan dia itu pokoknya saking senengnya Pak. Bareng belum sempat melakukan ibadah haji, sampai Mekah dia sendiri yang ngeluh, yang mencret dan lain sebagainya. Cerita wis haji kok aja lele munte, aja nyaingi Gusti Allah, aja nyaingi pangeran. Seakan-akan dia nyaingi Tuhan, nyaingi pangeran. Jamaah neng Arab nek wis teko kene wong Indonesia kabeh watuk, sing ora watuk mau unta tok. Nanti kalau sampai sana batuk langsung minta obat sama saya. Ini tanggung jawab saya. Ngono ae, Pak. Bareng sampai sana jamaah itu sehat-sehat Pak. Sing ngeluh, sing watuk, sing mencret dhewe Pak. Sampai jamaah itu jadi ya Allah, yang opname dia sendiri. Iki piye terusan? Ya itulah lika-likunya apa? Haji. Hari ini mari kita berdoa. Kira-kira sampean kepingin nggak dapat keajaiban langsung tling dapat berangkat haji? Lakukan 3 hal. 1, ketika ada orang yang berangkat haji dan umroh, minta doa, tata hati, tata niat, sing penting sampean seneng karo wong sing berangkat haji dan umroh. Seneng karena apa? Ada calon tamunya Allah. Insya Allah Gusti Ridwan tahun ini berangkat. Insya Allah doakan saya tahun ini berangkat. Semayan. Ustadz Nurholik tahun ini insya Allah berangkat. Banyak yang berangkat tahun ini dari teman-teman, insya Allah. Karena OYC hajinya ya plus ya. Tapi yang bisa reguler juga nggak apa-apa, itu baik selama kita memenuhi panggilan Allah. Teman-teman yang saya dampingi di sini, teman-teman SBC yang saya dampingi di sini, yang saya bersamai sampai hari ini, itu yang utama adalah menyempurnakan keislaman kita. Kalau sudah punya omset cukup, karena kewajiban haji menurut ulama fikih mazhab Syafi'i, kapan kita diwajibkan haji? Ketika kita mempunyai aset 3 kali lipat dari pemberangkatan haji. Misalkan 25 juta, daftar haji hari ini 25 juta, kita memiliki aset 3 kali lipat aset itu daripada biaya haji, maka kita sudah wajib menyempurnakan keislaman kita, jangan ditunda. Ternyata setelah kita niat ingin menyempurnakan itu, Allah memberi banyak keberuntungan dan rezeki, karena haji dan umroh adalah salah satu pintu pembuka pintu rezeki, salah satu kunci pembuka pintu rezeki. Maka segera sempurnakan
keislaman kita dengan daftar haji. Pun senang ketika ada orang yang dipanggil Allah. Yang kedua, bersedekah. Tapi sedekahnya tidak di lingkungan kita. Sedekahnya itu di Mekah Madinah. Caranya gimana Pak Yai? Caranya yaitu dengan titip. Ada anak, ada temen, sahabat, kerabat mau berangkat haji umroh, titipi duit, gak usah akeh-akeh 300.000 gak popo, 500.000 gak popo, 1.000 gak popo, semampu kita. Peseni, Mas, saya titip uang, tapi bukan untuk jenengan. Lah kangge sopo? Kangge wong sok ketika sampai di Mekah. Yang 100.000 ini ijol ke real, setelah itu sedekahkan kepada siapapun orang yang mau menerima. Ada orang sedang iktikaf, salaman, kenalan, langsung sae leboni srit. Siapapun yang mau menerima untuk hadiah. Kita di sini, uang kita sudah di sana, Pak. Kita masih di sini, uang kita di sana. Uang kita ini manggil kita terus. Misalnya sing titip iki jenenge Siti, Pak. Wah, dipanggil Siti, kesini Siti, manggil terusin uangnya, Pak. Energinya itu ke sana terus, Pak. Akhirnya bojone Siti mergawe gak iso leren oleh penggawean terus. Bojone kaget kene apa ya saiki kok luwan caro jebule duit 100.000 ku nyeluki Siti. Lah terus yang 100.000 nanti ketika sampai di Madinah, di kota Munawwaroh yang diterangi ini, 100.000 ijol ke real, sedekahkan siapapun orang yang mau menerima di sana. Kita masih di sini, uang kita di sana. Sudah pernah melakukan seperti itu? Belum, cocok iki kan sedelok nggak mau mangkat haji ya. Tapi ojo titip aku, ngerepoti aku enggak. Titip no sing liya. Ojo Ridwan to sapa terserah, ojo titipno aku ndak ngerepoti. Soalnya Pak Prawis mulai titip apene iki. Nah, sebelum itu dilakukan tak cut dulu. Satu, seneng ketika ada calon tamunya Allah. Yang kedua, sedekah di Makkah Madinah. Yang ketiga, selinglah bersolawat atas Nabi. Ketika Rasulullah rindu kepada kita, itu Allah akan mentakdirkan kita untuk mendatangi tempat yang mulia Al-Haramain Mekah Madinah. Maka sering-seringlah bersolawat atas Nabi. Pagi ini kami mohon doa, kita baca talbiyah bersama-sama. Talbiyah ini, solawat talbiyah ini dilakukan oleh para salafus saleh untuk berdoa, di mana yang melakukan sholawat ini dimudahkan untuk bisa berhaji dan umroh. Nanti setelah kita bersolawat tak kasih artinya sholawat itu seperti ini. Kemudian yang melakukan perjalanan haji insya Allah dimudahkan oleh Allah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka syarika lak. Monggo labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal warukni wal baitil haram salli ala khairil anam wal ali was sahbil kiram salli ala khairil anam wal ali was sahbil kiram labbaik labbaik la syarika lak
Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, kun aunana lil haji bil baitil haram. Ya Rabbana, kun aunana lil haji bil baitil haram. Labbaik 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 la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la sahil lana husna tariq waj'al lana khairar rafiq hatta nahujja bis salam. Waj'al lana khairar rafiq hatta nahujja bis salam. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika. Salli wa sallim ala nabi khairil anam. Zurna Makkah wa ila Zamzam Muhammad alaihi salam. Zurna Makkah wa ila Zamzam Muhammad alaihi salam. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda bina wa bil qabul sahil nahu sulal mas'ul qaribna bu'danil ma'mul. Sahil nahu sulal mas'ul qaribna bu'danil ma'mul. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Semoga salawat salam tercurah atas Nabi. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, wahai Allah Tuhan kami, kun aunana, tolonglah kami lil haji bil baitil haram, untuk bisa segera haji di baitil haram. Ya Rabbi bil baitil atiq, ya Allah Tuhan baitil atiq, sahil lana husnat thariq, mudahkanlah perjalanan kami yang baik. Waja'al lana khairar rafiq, jadikan kami teman-teman yang baik, yang halus, hatta nahujja bisalam, sehingga kami bisa berhaji dengan selamat. Ya Rabbi salli wa sallim ala nabi khairil anam, ya Allah semoga salawat salam tercurah atas Nabi khairil anam. Zurna Makkah,
Semoga kita diberi kemampuan untuk berziarah di Mekah, wa Zamzam, berziarah di Zamdam Muhammad alaihi salam, dan berziarah di makam Rasulullah Muhammad alaihi salam. Bijahi Mustafa Rasul, ya Allah, demi kedudukan Rasulullah yang mulia, sahilna husnul mas'ul, mudahkanlah kami terhadap apa yang kami cita-citakan ya Allah. Qarribna bu'danil ma'mul, dekatkan impian kami yang seakan-akan tidak mungkin, yang sangat jauh, dekatkan ya Allah, dekatkan ya Allah, sehingga kami mampu, Engkau mampukan untuk menjalankannya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Panggilan Allah yang pertama adalah azan, panggilan yang kedua adalah haji dan umroh, panggilan yang ketiga adalah jihad. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jihad. Bapak Ibu, bismillah tajaddidun niat, memperbaiki niat. Kita ikut SBC, OYC terutama ini jangan hanya sekedar untuk mencari pengetahuan, tapi kita harus tahu nilai apa yang kita perjuangkan ketika kita masuk di sini. Kita OYC tidak sekedar ilmu dan pengetahuan, bukan, tapi di sini ada ruhul jihad wa ruhud dakwah. Di sini kita punya ruh bagaimana mengajak orang untuk berbuat baik. Di sini kita punya ruh bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain. Ini yang disebut ruhud dakwah wa ruhul jihad. Di beberapa tempat orang-orang setelah ikut OYC, teman-teman setelah ikut OYC, bisnisnya bertumbuh. Setelah bertumbuh, dia mikir dirinya sendiri. Dia tidak mikir bagaimana temannya, bagaimana masyarakatnya, bagaimana bangsa Indonesia ini. Ruh jihadnya hilang. Jihad itu dari kata jahada. Jahada itu bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan. Kalau kita memperjuangkan, pastinya li'ila'i kalimatillah, memperjuangkan kalimah-kalimahnya Allah. Di dalam OYC ini, ruh bagaimana kita, kalau kita sudah baik, soleh, jangan berhenti. Kalau kita sudah jadi orang yang sukses, kaya, jangan berhenti keberkahan itu. Lah bagaimana? Jadilah muslihin, jadilah orang-orang yang banyak menebar kebaikan. Jangan soleh sendiri, tapi ajak orang lain untuk apa? Soleh. Kalau di Bojonegoro, untuk mengajak orang dalam kesolehan ada banyak jalan. SBC kelas itu hanya pintu. Tapi jalan untuk menuju SBC kelas banyak. Ada anak muda yang ketika kita ikut diajak SBC kelas mungkin nggak mau, tapi kalau diajak sepak bola mau. Maka ajak dia sepak bola, bentuk klub sepak bola. Bagaimana anak-anak dengan sepak bola ini kita masuk ke dunia mereka, ajak mereka ke dunia kita. Di luaran sana banyak orang yang keluarganya ternyata tidak harmonis. Buat saja kajian Samawa. Dari Samawa kita masukkan SBC kelas, dari situ terbentuk KPB. Jalannya banyak. Makanya tolong ruhul jihad wa ruhud dakwah ini kita gelurakan terus. Sampai kita pulang kita masih punya tanggung jawab. Dan jihad ini adalah panggilan Allah. Makanya saya teringat ada 3 hal yang menyebabkan keberkahan hidup seseorang dicabut oleh Allah. Ada 3 hal yang hidup kita keberkahannya hilang. Satu apa? Aqul walidain. Satu orang yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Orang yang punya masalah dengan bapak ibunya, orang yang punya masalah dengan mertuanya, keberkahan hidupnya dicabut. Hatinya sempit, kehidupannya sempit, ma'isyahnya sempit. Maka orang yang aqul walidain dicabut keberkahannya. Yang kedua adalah orang yang meninggalkan raudul janan, taman-taman surga. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh kepada para sahabat, ketika kalian melewati raudatul janan, maka segera mampir, segera duduk
di taman surga itu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, di mana kami menemukan Raudhatul Janan? Di mana kami menemukan taman-taman surga itu ya Rasulullah? Halaqatul zikri, halaqah zikir, halaqah ilm. Dalam ayat yang lain, watawasau bil haq, watawasau bis sabri. Jamaah, komunitas. Orang yang hidup munfarid, orang yang hidup sendirian, dicabut keberkahan hidupnya. Maka kalau ingin banyak keberkahan hidup kita, banyak menyebar nasrul ilmi, banyak membuat halaqatul zikri, halaqatul ilm. Halaqatul ilm itu dengan cara apa? Kalau kita pakainya KPB, punya kelompok pendampingan bisnis. Halaqatul zikri, halaqatul ilm seperti ini, jangan kira ini tidak ada manfaatnya. Kebangkitan kita, syawal itu kebangkitan kita itu mungkin. Kenapa ya anak-anak setiap habis SBC itu kok omsetnya kok naik? Itu karena di halaqatul zikri, halaqatul ilmi, ini adalah Raudhatul Janan yang menarik keberkahan. Kalau hidup sudah barokah, apa yang tidak kita dapat? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah aklul haram, memakan harta haram. Ini akan menghilangkan keberkahan hidup. Makanya sekali lagi kami mengajak OYC jangan hanya sekedar berhenti Anda kemudian sukses perusahaannya, tapi Anda tidak lupa terhadap panggilan Allah, yaitu jihad. Berjuang bagaimana mengajak orang lain terlibat dalam kebaikan kita. Jihad. Yang terakhir, jam berapa Pak? Pas 6 kurang seperempat nih, dibatasi nanti sarapan. Yang terakhir panggilan Allah, yang terakhir adalah kematian. Yang pertama azan, yang kedua haji umroh, yang ketiga adalah jihad, yang keempat adalah kematian. Kematian itu satu keniscayaan. Makanya pondok ini menghadap ke sana, itu kuburan. Jadi kalau pengusaha datang ke sana, plek, di sini otaknya langsung ada kuburan. Kita boleh ngomset besar di dunia, tapi jangan lupa omset akhirat. Saya itu nggambar rumah. Insya Allah mulai dibangun beberapa hari ke depan. Yang tak suruh minta gambar itu Pak Pra. Dimintakan sama arsitek Nganjuk. Harganya piro, 6 juta atau piro, gambar itu. Kemudian gambar sudah jadi, rumah sudah jadi. Apa jerune iki apa Pak Prajenenge Pak Pra? Iya. Aku rapate apal ngono ki, nek sing kedonyan-kedonyan ya roh jenenge apa jenenge? Apa jenenge? Iya, interior. Soalnya orang sering menyebut itu berarti dia itu nyeneng ya Pak. Orang mudah menyebutkan berarti dia cinta. Aku sampai gak roh jenenge, perkara gak neng. Kalau kita ingin jadi wali, mudah. Satu, kalau ingin jadi wali, ojo ngerebuk dunya, ojo ngerebuk duit, langsung jadi wali. Pokoknya jek iling duit, angel jadi wali jangan, masih terhijab. Ketika itu, iki juga pelajarannya OYC. Jadi wali itu pelajarannya KLP. Apa? Ya bener KLP ya. Nah, itu pelajaran jadi wali, cara cepat jadi wali Pak. Kalau sampean ngajak cara cepat jadi sukses, ning kono cara cepat jadi wali. Yaitu digambar. Saya punya konsep, karena saya orang Jawa tapi orang modern, jadi ya tidak modern, tidak kuno, jadi paduan itu pokoknya seperti itu. Terus dikasih interior, uminya tak jak rundingan karena Pak Para minta, ini kurang apa, rundingan sama umi. Gambarnya tak tuduh nih umine, ini rumah kita mi. Uminya terus menulis baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ki kurang piye mi? Karena Pak Para mintanya seperti ini, kurang apa Pak Yai? Lalu saya sodorkan sama Umi, ini kurang apa Mi? Apa jawaban Umi? Bi, apike omah dunya ki apa to? Kok ijek kurang? Delok to wis apike kaya ngene-ngene iki aku isin, umpama omah akhirat awake ndang elek ngono piye? Rumah kita sesungguhnya bukan di dunia tapi di surga. Ngene iki bagiku wis paling apik. Interiore piye kurang apa? Wis cukup, ini lebih dari cukup. Pak Pratakan dan yang ngono ya Allah aku isin. Karena apa? Ya itulah hakikat hidup. Ketika kita memandang dunia itu rendah, ketika memandang dunia itu remeh, maka memandang akhirat itu yang lebih utama. Setelah kematian itu yang hakikat. Maka Allah itu akan memberikan kelapangan, memberikan kehidupan ini lebih berarti. Terus malam hari tak tanya, ketika nggak ada Pak Pra, tak tanya, Mi, kena apa sampan kok
Karena arsitek ini mengatakan bahwa klien yang tidak pernah minta, ya hanya saya, bayari tapi mau jaluk Pak. Kata umumnya begini, orang yang memudahkan urusan orang lain, itu urusannya dimudahkan sama Allah. Jadi kalau kita mudahkan urusan arsitek tidak rewel, ya urusan kita dimudahkan sama Allah. Nanti kita bisa buat rumah lagi. Itu rahasianya. Sama ya zuhud itu ya zuhud, tapi waktu dielmoni ngono maksudnya. Artinya ya permudah urusan orang lain, maka Allah akan mempermudah urusan kita. Tapi hidup yang sebenarnya adalah hidup setelah kematian kita. Sangu setelah kematian kita, itulah hidup yang sebenarnya. Rumah itu apa tuh? Paling mau ganggu sangu menclok. Wong buktine aku rung duwe omah ya iso ning kamar. Saya punya satu prinsip, kita, bukan saya, kita harus punya satu prinsip bahwa fasilitas umum harus lebih baik daripada fasilitas pribadi. Jalan umum harus lebih baik daripada jalan pribadi. Pondok kita harus lebih mewah daripada rumah pribadi kita. Masjid kita harus lebih mewah daripada kamar kita. Ini prinsip kita. Maka mohon doanya, insya Allah beberapa rencananya tanggal 22 itu besok rencananya. Kita mau bulldozer ini, jadi pisang yang ke sana, ini insya Allah 1 hektar kurang 400 meter. 1 hektar kurang 400 meter. Timur itu ada 3 petak kemarin ditawarkan, tapi kita belum ngenyang dan belum menanyakan, karena ya itu, kita itu ngelendeh dulu, tidak rakus, tidak anu, kita sesuai kebutuhan. Karena pesan Pak Yai seperti ini, pesan guru-guru kami seperti ini, yang penting kamu ngajar ngaji. Yang penting kamu ngajar ngaji. Kalau ada santri ya buatkan, kalau nggak ada santri jangan dibuatkan dulu. Karena kita pondok khidmah, pondok yang tidak ada basis industri di sini. Jadi di sini semua santri membiayai dirinya sendiri. Di sini tidak diciptakan industri, tapi betul-betul khidmah. Karena khidmah inilah bangunan menunggu santrinya. Jadi di sini ada 150 santri, di Indo ada 50 santri, jadi total 200 santri. Bisa dibayangkan tahun depan ini yang daftar inden itu insya Allah sekitar 150 sampai 200 santri. Tempatnya mana, gedungnya mana, ya belum ada, wong baru daftar loh. Kan baru daftar, anaknya belum datang. Kalau anaknya datang, insya Allah gedungnya sudah ada. Coach Ridwan ketika datang ke sini baru ada sawah. Kang Aldi baru ada sawah, baru kita beli, dibebaskan sama teman-teman SPC. Kemudian Mas Milal sepone ke Kang Aldi, Coach Ridwan sepone. Oh Mas Joko ya, wong papat. Ini santrinya tahun depan di sini sudah ditempati 25 santri Coach. Loh, lah bangunannya belum ada, ya belum, wong anaknya baru daftar. Nanti kalau anaknya datang ke sini berarti bangunannya sudah ada, sudah jadi. Nah kita insya Allah bangun masjid untuk kebutuhan 600 santri, karena kalau sesuai ilmu duniawi scale up kita, kalau hari ini 150 di sini, 250 di sana, berarti tahun depan bisa jadi 400 totalnya. Berarti kita harus punya masjid sekitar 700 santri di sini untuk bisa ambekan 3 tahun ke depan. Sudah punya modal Pak Yai? Alhamdulillah sudah punya 2M, keyakinan dan doa. M itu memimpin dengan keteladanan, menjadi pembelajar yang terbaik, itu modal kita. Pemimpinnya memimpin dengan keteladanan, santri-santrinya menjadi pembelajar yang terbaik, itu modal utama kita. Insya Allah dibuatkan sama Allah. Sampean gak usah malu mikir, mau dipikir Allah. Mbah caranya Allah mikir sampean menggerakkan hatinya terus menghubungi Pak Pra juga ngerti. Itu cara Allah, bukan cara kita. Itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ada barokah manfaatnya. Jaga sholat jamaah kita. Semoga kita dimudahkan untuk bisa haji dan umroh. Kemudian kita niatkan untuk berjihad fisabilillah. Yang keempat, ketika kita menuai kematian kita, semoga kematian kita dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.